Ya kan tadi handphone kan, kita sepakatnya kan handphone gitu ya. Tadi satu terus 10.000 udah tuh kan. Ini lihat teman-teman nih. Mulai dari anak-anak sampai dengan masa pensiun, setiap orang pasti nanti umumnya bukan setiap orang pasti melewatinya. Dan dalam fase-fase ini pastinya butuh suatu persiapan, dan persiapannya nggak lain nggak bukan persiapan soal finansial, soal dana. Tiap fase pasti punya suatu tujuan keuangan yang nggak main-main, besar teman-teman dan penting. Masa awal pernikahan biasanya kan orang mau punya rumah sendiri, cicil rumah. Masa orang tua ya punya anak, mau nyiapin dana pendidikannya. Pensiun, mau punya dana pensiun, mau punya tabungan, investasi. Dan nggak jarang juga kalau orang sudah masuk mendekati masa pensiun, ingin metotalkan ya kehidupannya ke dalam kegiatan rohani, entah itu pergi haji ya, atau ke holiday dan sebagainya teman-teman semua. Nah itu kan butuh dana yang nggak sedikit. Makanya setiap orang punya rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang, dia nabung buat pensiun, dia nabung buat pendidikan. Tapi masalahnya adalah setiap rencana jangka panjang selalu diintai sama resiko jangka pendek. Ya? Pak itu di sini tidak ada, Pak. Di situ ada, Pak? Tidak ada. Ada, Pak, di situ, Pak. Ya, di full track, ya. Tapi memang nggak slide per slide, teman-teman. Itu lebih deskriptif, ya. Oke? Jadi nggak usah dicatat lagi, yang penting-penting aja teman-teman. Kayak tadi, segitiga keuangan itu bisa dicatat, ya. Oke? Oke, teman-teman. Kita lihat di sini, begitu seseorang merencanakan jangka panjangnya, diintai sama yang namanya itu tadi kematian, tidak adanya kepastian untuk tetap memperoleh income secara reguler, itu juga menjadi ancaman tujuan keuangan ini tidak tercapai. Ya, gampangnya seperti ini teman-teman. Kan setiap orang di dunia ini ya, manusia manapun pasti punya tujuan hidup. Dalam kehidupannya ada saja yang pengen dituju, ada pengen yang diraih, ada yang pengen dimiliki kan gitu ya teman-teman ya. Nah biasanya kalau orang di dunia ini itu ingin apa aja sih teman-teman? Ingin apa aja? Hah? Ingin? Kaya. Ya? Ingin kaya, uangnya banyak kan gitu ya. Ingin apa lagi? Keluarga. Ingin punya dana kesehatan. Tujuan-tujuan lainnya yang biasa orang pengen miliki apa sih teman-teman? Mau punya apa? Beli rumah, kendaraan, Beli mobil, pensiun yang menyenangkan, dana pensiun kan gitu ya. jalan-jalan, Begitu banyak banget. Nih teman-teman, tujuan-tujuan yang seperti tadi di depan masuk ke sini ya, ke kehidupan seperti itu ya. Ini bisa berjalan, bisa juga diusahakan karena ada nih penyangganya. Penyangganya siapa sih? uang, Pencari nafkah. pensiun. Pencari nafkah yang menghasilkan uang untuk nabung, dana pendidikan, untuk nabung, dana pensiun kan gitu ya. Tapi teman-teman, rencana yang sudah matang, rencana yang sudah direncanakan, rencana yang sudah dijalankan gitu ya, bisa nggak sewaktu-waktu akan begini? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa teman-teman ya? Bisa sewaktu-waktu hancur berkeping-keping karena sang pencari nafkahnya ini tidak bisa menjamin lagi bahwa nanti tujuannya akan tercapai karena dia sudah tidak bisa mencari nafkah kembali. Ya, tapi balik lagi teman-teman. Tadi tujuannya ingin punya rumah, tujuannya ingin punya mobil, menyiapkan dana pendidikan, menyiapkan dana pensiun, mau happy, mau punya investasi tabungan yang banyak, gitu ya. Ini bisa tercapai karena ada mencari nafkah sekali lagi teman-teman. Ya. Nah,
Karena tidak ada yang bisa menjamin dan memastikan seseorang akan terus berkarya dan berkreasi dan juga bernafas gitu ya. Ketika si pencari nafkah ini tidak bisa mencari nafkah lagi, yang direncanakan tadi sebelumnya bisa tetap berjalan, tetap rapi atau berantakan? Kacau balau. Akan tetap rapi teman-teman, akan tetap berjalan. Karena ini ada satu lagi penyangganya. Kalau tadi penyangganya cuma satu, mencari nafkah. Begitu mencari nafkahnya lepas, tidak bisa mencari nafkah lagi, tapi ini masih tetap berjalan dan rapi karena ada penyangga yang lainnya. Penyangga yang lainnya adalah proteksi income, teman-teman. Dalam hal ini adalah uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Walaupun ada atau tiada si pencari nafkah, tujuannya untuk let's say mengkuliahkan anaknya masih tetap berjalan, teman-teman. Karena ada elemen lain yang menjamin dan menyangga untuk terus tetap berjalan ini rencana mengkuliahkan pendidikan anak. Kenapa sih mesti begitu, teman-teman? Karena sekali lagi ingatkan satu konsep kepada calon-calon klien kita bahwa di dunia ini hanya satu kepastian yang ada. Apa teman-teman? Meninggal. Tapi yang paling pasti itu ya. Tapi kepastian itu, dalam kepastian itu ada yang tidak pasti. Kapan? Waktunya, kapan terjadinya teman-teman. Ya. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่า ผมรักเขามากที่สุดในโลก อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด อยากคุย อยากฟังเพลงของเขา ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ Iya, teman-teman. Salah satu contohnya aja yang misalkan nggak pernah di awal, kayak lagunya Desi Ratnasari. Menyesal nggak pernah di awal, teman-teman. Pasti belakangan. Kayak contohnya tadi, saat dia sudah mulai mau memperbaiki kesalahannya, ternyata takdir berbicara lain ya, dia nggak sempat untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu, teman-teman. Dan jangan sampai juga ada orang-orang terdekat kita yang menyesal nantinya karena belum tahu kabar yang akan kita sampaikan gitu, teman-teman semua. Makanya kan pertama, teman-teman, dalam rangka memulai siklus penjualan, kita memulai dari pasar alamiah kan seperti itu ya, teman-teman semua. Jangan sampai orang-orang terdekat kita itu mengalami suatu penyesalan yang sangat karena kita tidak memberitahukan atau informasikan hal ini kepada mereka semua gitu. Nah, berhubungan dengan 6 tahap proses keuangan, ini tadi sudah kita bahas sebenarnya, teman-teman. Waktu briefing tadi kita sudah bahas, ya, dimulai dari bertemu klien, kita fact finding, tanya kebutuhannya apa, tujuannya apa, kita dapatkan data untuk kita analisa dan evaluasi. Setelah itu kita berani untuk memberikan suatu rekomendasi dari saya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Diimplementasikan pasti. Dari proses implementasi, kalau misalkan sekarang dana pendidikan 300 juta, kan nanti 15 tahun kemudian bisa jadi MM-an gitu ya. BER 3M ya. Nah, terus gimana supaya kita dapat memastikan bahwa 3M ini akan tercapai? Pastinya kan butuh monitoring. Ketemu tiap tahun misalkan, atau setahun 2 kali untuk review lagi planningnya di depan. Oke Pak, waktu di awal kita kan bilang nih ya, dana pendidikan sekarang 300 juta. Tapi nanti tujuan kita adalah 3 miliar. Bapak kan ingin di Sydney sekolahnya anaknya nih. Nah, tahun pertama kita lihat evaluasi nih dari investasi dengan estimasi tertinggi kemarin 15%, dapatnya segini Pak selama setahun. Ya coba kita estimasikan kembali untuk 15 tahun ke depan. Kira-kira sampai nggak nanti? Kan ada evaluasi teman-teman.
monitoring tiap tahun ataupun mungkin ya quarterly, terserah dari agent sama nasabahnya. Nah, begitulah seterusnya bertemu klien kembali yang baru. Nah, dalam rangka untuk bertemu klien, pastinya persiapan dari kita kan ya. Yang pertama, punya bank nama. Bank nama kita punya, baru kita lakukan step selanjutnya untuk janji temu. Kan biasanya sebelum janji temu, teman-teman kita melakukan aktivitas apa sih? Telepon, ya, bikin janji lewat telepon. Atau mungkin ada sebagian dari teman-teman yang nggak pernah melakukan telepon, langsung terjun ke lapangan. Ya. Nah, teman-teman semua, hal yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah sebelum masuk ke dalam perhitungan, kan kita ketemu dulu sama kliennya. Kalau nggak ketemu sama klien, kita mau ngitung-ngitung sama siapa kan gitu teman-teman. Kita ketemu dulu sama kliennya, proses mendapatkan nasabah. Nah, dalam proses mendapatkan nasabah, membangun hubungan personal dalam melakukan penjualan antara agen dengan calon nasabahnya. Di garis bawahi, sangat penting. Kenapa sih mesti ada hubungan personal antara nasabah sama agennya? Tapi ingat teman-teman, hubungan personal juga dalam jam kerja. Nggak di luar jam kerja, dalam jam kerja. Nah, kira-kira teman-teman, untuk membangun hubungan, apa saja sih yang diperlukan sama agennya? Supaya ada suatu attraction, ketertarikan antara si calon klien dengan calon agennya. Apa saja yang dibutuhkan? Apalagi? Yuk, Pak Yus sudah senyum-senyum nih. Pak Yus, apa Pak Yus? Ya? Yuk. Bangun hubungan, bangun relation. Tanya-tanya seputar calon nasabah kita, kayak hobi, bisnisnya, ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya orang yang baru kita kenal, ketemu sama kita, bikin janji temu nih. Biasanya orang itu ngeliat kita apanya dulu teman-teman? Makanya ada yang bilang 3A. Ya. Yang pertama tadi. Appearance. Bagaimana cara berpenampilan kita? Makanya kan mulai besok kita udah sepakat nih. Yang laki-laki pakai dasi. Pakai jas. Partner pakai jas besok. Pakai dasi. Dasinya dasi biasa, bukan dasi kupu-kupu tadi ya. Nah, tadi ya. Nggak pakai jas? Ya pakai jas itu pilihan. Mau pakai silakan. Makin oke lagi kan ya. Ya enggak juga nggak apa-apa. Yang penting ada dasinya kan gitu teman-teman. Apalagi teman-teman, kalau misalkan kita bicara penampilan, apakah hanya seputar apa yang kita pakai aja? Ada lagi nggak yang lain? Kalau kita bicara penampilan, selain apa yang kita kenakan, Body language. body language. Wah, body language teman-teman. Teman-teman pernah lihat dong presiden kita berbicara? Wah, Pak SBY. Tapi kan kalau ngomong, wah body language-nya kan enak gitu ya teman-teman. Wes tuh, Pak Yus tuh. Ya, tangannya main kan gitu. Tangannya juga kan bisa jadi fokus orang tangannya. Orang fokus sama tangannya kan gitu. Atau jangan body language-nya sambil begini. Udah kayak berenang. Body language. Teman-teman, apa lagi? Aura. Ya. Ingat aja kalau yang begitu Pak Yus. Ya, aura teman-teman, atmosfernya kita bisa buat lingkungan sekitar menjadi nyaman. Hasilnya adalah klien kita sering jadi nyaman kan gitu ya teman-teman. Terus juga ada yang bilang bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menjabat tangan calon klien kita, bagaimana kita menatap calon klien kita teman-teman. Ya. Hangat, tatapannya juga kalau tadi Pak Bu Yanti lembut kan gitu teman-teman. Asal jangan lembut-lembut banget, kita sambil kedip lagi gitu kan. Ya, wah itu lain lagi nanti ya. Nah, teman-teman, bicara soal appearance kan juga selain apa yang tadi kita kenakan, juga apa yang kita bawa kan gitu teman-teman. Ya, yang kita bawa, misalkan
kita bawa kemana-mana kan pasti agent senjatanya proposal, SPAJ, sales kit kan gitu ya, juga quotation. Nah, SPAJ ditempatkan di suatu box atau misalkan tas yang oke, kan dilihatnya elegan teman-teman. Udah pakai jas, pakai dasi, pakai celana bahan, jalannya juga confidence, enak dilihatnya. Ini udah baju rapi-rapi ya, proposal digulung-gulung dilipat taruh belakang gitu. Udah kayak anak STM kan gitu. Ya mungkin juga dilihat dari apa yang kita bawa. Kalau misalkan kita prospek calon nasabah kita di rumah, naik motor, bikers kan gitu ya. Setelah prospek dia keluar, nganterin kita untuk kita balik ya, nggak taunya dia naik motor, nah motor kita dilihat setahun nggak dicuci teman-teman. Apalagi hujan terus kayak sekarang kan ya, itu gimana? Naik mobil gitu juga. Naik taksi. Naik mobil begitu juga teman-teman. Kalau misalkan dilihat belakang, diantar sampai mobil, belakang kayak lemari isinya kan banyak banget. Proposal ada di situ, gantungan baju ada di situ kan teman-teman ya. Printer juga ada di situ kan gitu ya. Ya fotokopi terus juga ada tuh. SPAJ ada di situ. Nasabahnya lihat, wah itu jangan-jangan SPAJ saya nanti bakal nyampur ke situ juga. Lari. Nah, ya, jadi nanti seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, saya pernah baca buku ya, buku ada yang tahu di sini James Gui ya, pastinya teman-teman sudah pernah baca. Di situ kalau kata James Gui, membangun hubungan personal dalam hal ini adalah membangun kepercayaan itu nggak butuh waktu lama. Kalau buat teman-teman kira-kira membangun hubungan personal atau kepercayaan butuh waktu lama? Tergantung apa Pak? Tujuannya. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya misalkan ada, wah, pokoknya saya harus nikahin ini orang gitu. Beda lagi Pak ya. Iya betul. Tapi kalau dalam rangka bisnis ya teman-teman ya, kita mau kenalkan apa yang kita bawa, program perencanaan keuangan gitu ya. Kan ini kita berbicara konsep, kita berbicara ide. Dan pastinya kalau misalkan kita ingin sharing konsep kita, orang itu harus mau dengerin kita kan gitu. Nah kalau dia mau dengerin kita, pastinya dia juga udah believe duluan sama kita gitu, percaya duluan sama kita. Nah kalau kata James Gui, bangun kepercayaan itu nggak susah, nggak butuh waktu lama, cuma 3 detik aja katanya gitu teman-teman. 3 detik. Makanya orang pertama kali lihat kita pasti dari tampilan luar, appearance. Kalau sudah ketemu 3 detik aja katanya. Orang akan melihat atas, tengah, bawah. 1, 2, 3. Cuma saya nggak tahu Pak Yus kalau misalkan ketemu sama wanita yang cantik mungkin 1, 2, 3, 4, 5. So, canda Pak. Ya. Ya tahu aja. Ya, mungkin seperti itu juga teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang appearance juga, penampilan, tadi kata Pak Sulveter, tergantung Pak, tergantung kondisi, tergantung keadaan. Kalau kita pengen prospek ketemu sama CEO tadi ya, pastinya kan tampilan kita kan pakai dasi, pakai jas, terus juga kita bawa tas jinjing, bukan tas militer gitu ya teman-teman. Tas apa namanya ini? Ransel gitu ya. Nah, tapi kan rapi kan gitu ya teman-teman. Itu dengan CEO. Tapi kan kita mesti kondisikan juga kalau misalkan kita mau bangun hubungan personal dengan tetangga sebelah rumah kita nih, sebelah pintu. Ya belum seberapa itu Pak. Lebih parah lagi kalau mau prospek calon mertua. Prospeknya calon mertua itu juga ya sama ya. Nah, tetangga tadi calon mertua atau yang sebelah pintu kan biasanya kita ngomongnya santai kan gitu ya teman-teman ya. Ngomongnya santai, pakai baju juga biasanya oke-oke aja, pakai celana pendek, pakai sarung atau pakai baju buntung kan gitu ya teman-teman. Ini begitu pagi-pagi kita rapi gitu ya, pakai dasi, pakai jas, ketok pintu tetangga sebelah, tok tok tok. Dibuka sama tetangganya. Langsung kita bilang selamat pagi. Iya. Padahal tetangga sebelah kan gitu. Nah, dijawab selamat pagi sama tetangganya gitu ya. Terus kita tanya lagi, apa kabar Pak? Nah, nggak tahu ya tangannya jawab luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Agent asuransi juga ternyata. Jeruk makan jeruk jadinya Pak. Enggak gitu sih teman-teman ya. Yang penting kan kita mesti kondisikan juga dari pasien terbilang. Nah makanya teman-teman, yuk dalam rangka kita ingin membangun suatu appearance yang berkaitan dengan sikap profesionalisme, sama-sama yuk kita lihat kanan kiri kita, depan belakang kita, kira-kira yang penampilannya paling oke hari ini siapa teman? Iya Pak, tadi
Oke, satu. Pak Marvin, boleh Pak ke depan Pak Marvin, silakan Pak Marvin. Boleh Pak Marvin. Siapa lagi? Ya. Yang wanita? Yang wanita? Ini Bu Lydia. Bu Lydia. Iya, Bu Lydia ke depan ya, Bu Lydia. Apa dong untuk Bu Lydia dong? Closing jangan tangan teman-teman. Tepuk tangan nggak bayar. Aja. Tepuk tangan nggak didenda, teman-teman. Oke, gimana kalau Pak James? Oke, Pak James. Oke, sip. Thank you. Coba nih satu lagi teman-teman dari wanitanya kira-kira siapa? Wida. Ayo, satu lagi. Oke. Ibu Melinda. Oke, silakan Bu Melinda ke depan, Bu Melinda. Thank you. Baik, teman-teman. Ini yang menurut teman-teman dari segi appearance-nya paling oke hari ini, ya. Tapi rasanya sih kalau besok oke semua deh pasti teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita lagi ngomong appearance, kita lagi ngomong untuk membangun suatu kepercayaan. Kan tadi hal pertama adalah dilihat dari penampilan. Sekarang kita nih posisinya semua di sini calon nasabah yang mau cari agent untuk buka asuransi. Ya, kita termasuk saya calon nasabah yang ingin buka asuransi dan cari agent. Nah, kalau kita nilai dari appearance-nya, penampilannya, kira-kira siapa yang akan kita pilih, gitu ya? Maka ini teman-teman kita yang di depan ini nanti akan fashion show kecil-kecilan di sini teman-teman semua, ya. Oke, aplaus dulu lah untuk teman-teman kita yang di depan. Oke, baik. Nah, nanti teman-teman silakan bawa perlengkapannya, nggak cuma begini aja, tapi yang sehari-hari dibawa, kayak misalkan Bu Lydia ada tasnya, Melinda ya, Bu Lydia ada tasnya, Pak Marvin juga bawa tas, nanti bawa. Nah, teman-teman, rekan-rekan kita di depan nanti akan jalan dari sudut sana, pintu ya, dari luar pintu masuk ke dalam, akan jalan di sini, terus pause teman-teman, ya. Habis pause, jalan ke tengah, disuruh muter, nanti balik ke situ teman-teman. Dari sana jalan ke sini, ke tengah, nanti akhir finishnya di situ teman-teman. Nah, terus seperti itu, oke? Nah ini semata-mata kita ingin melihat, ya, ini ingin melihat bagaimana cara berpenampilan yang profesional, bukan hanya yang dikenakan, tapi apa yang dibawa dan bagaimana cara menyapa orang-orang, gitu ya, bagaimana cara body language-nya. Oke ya teman-teman ya? Oke ya teman-teman, silakan ambil perlengkapannya masing-masing. Perlengkapan masing-masing silakan diambil. Ini yang pertama, Ibu Melinda. Oke, silakan masuk. Yes. Ini teman-teman. Lihat cara-caranya. Ya, benar sekali. Sini dulu. Nah. Yes. Oh. Set. Nah. Ya, balik ke tengah, Bu. Ke tengah. Iya, ke tengah. Ya. Calon agent bisa ke tengah. Silakan Bu, ke tengah. Yes, terima kasih. Lanjut, Pak James. Ini dia, Pak James. Yes. Selanjutnya terakhir ada Pak Marvin. Bapak boy majalah. Ya, katakan Pak. Nah, siapa yang orang-orang Pak jauh sekali? Oke, itu dia. Terima kasih Pak Marvin dan rekan-rekan yang lain. Aplaus dulu dong buat teman-teman yang lain. Ini nanti akan keluar di Pro Satelit ya. Di sebulan Desember. Ya, baik teman-teman. Sekali lagi kita ingin memilih agent kita berdasarkan penampilannya. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi lihat ada calon agent yang datangin kita, terus dari penampilannya kira-kira kita memilih yang mana sih? Dari penampilan, dari cara apa? Membawa tas gitu ya, cara berjalan. Teman-teman confidence untuk mempercayakan dana pendidikan teman-teman, dana pensiun teman-teman. Uang 1 juta teman-teman tiap bulan itu mau dititipin ke yang mana?
Iya gila, ini pribadi banget. Belum apa-apa udah saya meninggal. Oke. Baik teman-teman. Sekali lagi, yuk silakan teman-teman yang di depan putar badannya, silakan. Iya, ini sama metode pemilihan kita. Kita akan pilih siapa yang menjadi agent kita, teman-teman semua. Yuk, silakan. Mulai dari Pak Mape nomor 1, Bu Melinda nomor 2, Pak. Ya. Pak James nomor 3 dan Bu Lydia nomor 4. Dilihat dari cara jalan, gitu ya, dilihat dari senyumannya, kira-kira mau pilih yang mana teman-teman semua. Ya, saya mulai dari nomor 1. Oke, 2000. Ini kandidat. 70. Nomor 2. Jangan malu-malu dong, jadi bikinnya. Oke, guys, jadi dulu. Oke, nomor 2. Oke, nomor 2. Yes. Nomor 3. Iya. Nomor 4. Wah, banyak sekali. Oke, baik teman-teman. Yang akan menjadi agent kita nantinya adalah, yuk kita kasih big applause untuk Ibu Melinda. Oke, baik. Saya rasanya sih punya sesuatu ini. Pin. Batas tunggu dulu sebelum pin gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini dia untuk teman-teman kita yang depan. Ya, oke. Boleh applause dulu untuk teman-teman kita yang depan. Terima kasih. Ketua kelas tuh presentasi dulu. Iya. Oke. Ya, teman-teman. Sekarang saya mau tanya dulu kepada teman-teman lagi. Kenapa sih Bu Melinda yang tadi kita pilih gitu ya? Kenapa nggak teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain kan juga oke-oke banget gitu. Kenapa mesti Ibu Melinda? Silakan. Pak Yus dulu, Pak Yus, ayo Pak Yus. Ya, dia performa dari aura wajahnya itu kalau senyum nggak ya? Iya. Terus dia menatap kita. Kalau yang lainnya nanti kan agak menunduk. Terus Pak itu agak ini apa? Genit ya. Oke. Lebih wise. Lebih wah. Nah, Keikulan. Kayak Ibu wah. Yang lain tampak sales. Oke, baik, thank you. Ada lagi nggak, teman-teman? Ada lagi nggak? Ayo ngaku sing milih Bu Melinda. Kita. Kenapa? Faktornya faktor apa gitu, teman-teman? Kelihatan smart. Kelihatan smart. Iya. Yang lain gimana? Yang lain agak nggak smart gitu. Nggak apa-apa Pak, belum lulus PFA, tidak PFA lulus pinter kok. Yang lain tampang sales. Oke, teman-teman. Ini masukan Pak, introspeksi. Iya. Saya ini dulu paling benci lihat orang sales Pak. Iya. Jadi begitu saya dulu jualan asuransi, saya mikir kebencian saya terhadap sales itu gimana. Jadi kalau saya jadi klien, ketemu orang kayak saya, kan pasti benci Pak. Iya. Tapi nggak benci gimana? Nah itu. Jadi saya selalu anti yang namanya bawa laptop, ya tas. Kalau tasnya yang tas direktur sih nggak apa-apa, kesannya bawa uang kan gitu. Kalau kesan-kesan tas begini, nggak formal. Di John Robert Power pun diajarin, kalau lu mau ketemu sama orang jangan pakai tas-tas yang begitu. Itu tampang sales sudah, mau apa di sini? Gitu loh. Iya. Bawa tas yang begini, over kalau laki. Oke. Nah, cewek ya tas LV itu is okay. Oke. Gitu loh. Ya, baik. Teman-teman. Jadi kesannya profesional. Iya. Ada sebagai konsultan. Teman-teman, masalahnya ada di confidence atau belum gitu ya teman-teman semua. Ya. Kadang kan kita terlihat juga kalau tadi ngomongin aura, Pak Yus gitu ya, dan juga mengomentari penampilan yang kita nilai dari luar tadi, Pak Antona dan teman-teman yang lain. Memang teman-teman itu faktor confidence, kepercayaan diri seperti itu ya teman-teman. Faktor X Pak. Faktor X di luar kan seperti itu. Nah, masalahnya itu malah jadi hal yang penting. Dia belum mau terima kita untuk sharing-sharing yang mau kita jelaskan.
tapi sudah ada tadi blok duluan gitu teman-teman semua. Ya. Nah kalau misalkan kita sudah meyakinkan dia untuk oke, ya mau ngomong apa gitu ya, silakan aja. Kita kan punya keluasan untuk sharing lebih banyak. Ketimbang belum kita ngomong apa-apa tadi udah ada aja langsung mau apa kesini kan gitu. Oke, nah harapannya teman-teman di PFL training kita saling mengingatkan gitu ya, bukan berarti ada beberapa teman-teman yang kurang atau belum gitu ya, tapi sama-sama yuk kita belajar dari sekarang, kita memperbaiki diri masing-masing, kita saling mengingatkan juga masing-masing gitu teman-teman. Harapannya semuanya kan setelah PFA training selesai kita punya suatu level yang sama-sama nanti teman-teman semuanya ya. Mantap. Oke, thank you. Mantap jaya. Mantap jaya. Ya, baik. Kita masih punya waktu 2,5 jam lagi teman-teman. Oh, kan jam 4. Iya Pak, jam 4. Ya. Setengah 5 mas balik. Maksudnya anaknya yang Nah, oke. Jadi sekarang sebagai sesi terakhir. Oke. Nah, teman-teman. Oh, itu. Sebelum kesini, sebelum masuk ke membuat presiden prospek kan sekali lagi tadi ya, teman-teman, kita dalam rangka bertemu klien bikin list prospeknya dulu, gitu ya. Dan tadi dalam rangka kita membuat list suatu list prospek dan nantinya juga kita ingin bertemu dengan prospek tersebut, kan dari kita butuh persiapan juga selain tadi list prospek, terus juga yang satu adalah yang kita sudah bahas tadi appearance, juga ada yang selanjutnya yang sudah kita bahas dari pertama kita bertemu adalah attitude. ability, ya. Ini 11-12 lah sama knowledge gitu teman-teman. Artinya kalau kita bicara ability kan kemampuan, skill kita juga kan seperti itu ya teman-teman. Memang sih appearance penting banget di awal supaya menjadi image kita gitu. Supaya orang terbuka sama kita dan percaya sama kita. Kalau kita bicara appearance, itu kan berarti kesan pertama gitu ya teman-teman ya. Ada juga iklan yang bilang kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah kita teman-teman. Bukan terserah Anda, tapi terserah kita. Kalau misalkan terserah Anda, ya udah terserah kliennya aja dia mau ngapain habis itu. Tapi kalau terserah kita mau jaga kepercayaan itu sampai ke tahapan yang mana. Dia udah percaya sama appearance kita, penampilan kita sudah dipercayai gitu teman-teman. Masuk ke ability, begitu dia tanya-tanya seputar Pak, kalau misalkan nih Pak ya, saya mau tanam investasi, uang saya 20 juta Pak sekarang. Nanti kira-kira 10 tahun yang akan datang, uang saya jadi berapa? Bentar Pak, saya telepon leader saya dulu. Atau misalkan, Pak ini Pak, tolong dana pendidikan anak saya nih, saya mau nabung dia 1 juta tiap bulan. Nanti kira-kira uang pendidikan anak saya berapa tahun lagi, itu berapa sih jumlahnya? Saya balik lagi Pak, 2 hari lagi saya nanti akan kesini lagi. Trust, kepercayaan yang sudah terbentuk dari awal dia melihat kita karena penampilan kita bisa jatuh seketika ketika kita tidak bisa menjelaskan apa yang mau kita tawarkan kepada calon klien kita. Teman-teman, ada satu lagi. Hi, Dan Heller from Highland Insurance. Dan Heller, I can't believe this. Hey, give him Hal Heller. Get him into this house right now. We can't stand out in the cold, Raj. This is on Notre Dame, man. So I've been told. So in my dream, I was right down the street from you. And at the game, the big USC game, I waved at you. Do you remember? And you waved back. This is supposed to be about insurance. Roger. I like football as much as the next guy. Michigan football. So do you think you can answer the question I asked? I don't know what the cash value will be in 20 years. Like I said, I'll run it on the computer. No, sorry, forget it. Just tell me where the company invests the money. Well, I have that in here somewhere. Stock-based funds, junk bonds, bond funds, football cards. Knock it off, Raj. I just want to hear one benefit, concisely explained, and he hasn't done that. Do you know why he hasn't done that? Because his company thinks we're going to roll over just because they trot an NFL washout into our living room. Honey, please. I have that brochure. It explains a lot of the information that you were... You have no idea what you're selling, do you? Do you?
I mean, be honest, you thought I was going to meet you at the door with pen in hand, ready to sign. I mean, that's it, isn't it? Right? Teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari video tadi, si agent kira-kira penampilannya udah oke banget belum sih? Oke. Oke banget kan ya? Oke, ganteng gitu kan? Sangat oke. Sangat oke. Itu Pak Dia Yus juga, dia juga punya jenggot gitu ya. Mengingatkan kita pada si jenggot lebat. Ya, oke, teman-teman. Satu selling point lagi, dia tuh public figure. Orang banyak yang kenal sama dia. Tapi kenapa selling point-nya sudah tadi didapatkan, kok nggak bisa jadi jaminan untuk dia bisa closing sama dia punya calon klien, teman-teman? Kenapa bisa begitu? Skillnya, knowledge-nya, ability-nya kurang, teman-teman semua. Teman-teman tertarik tadi sama yang dialog terakhir. Si suaminya bilang, saya nggak akan menunggu Anda di depan pintu dengan membawa pulpen dan langsung siap tanda tangan. Istilahnya, nggak ada teman-teman calon nasabah yang kita datang dia sudah nungguin di depan pintunya dengan membawa pulpen, kita belum ngomongin apa-apa dia udah tanda tangan gitu ya. Kan gitu tadi dibilang seperti itu, teman-teman. Artinya sebelum dia tanda tangan, dia juga harus tahu apa sih benefit, keuntungan, manfaat yang nanti dia dapatkan ketika dia memutuskan untuk membeli program yang kita tawarkan. Kenapa? Iya. Agentnya dari komisi. Ya, teman-teman semua. Akan menjadi suatu pemikiran yang berkali-kali lipat ketika ada seorang calon klien yang ingin closing sama agent yang dia sendiri aja nggak tahu program yang mau ditawarin apa. Dia juga nggak tahu manfaatnya untuk saya apa. Gimana saya mau mempercayakan masa depan keuangan saya sama si agent ini. Gimana saya mau taruh uang saya 1 juta untuk pendidikan anak saya sekian belas tahun mendatang, tapi agent ini aja nggak tahu program yang ditawarkan. Gitu, teman-teman. Orang membeli karena sadar dia butuh. Dan tugas kita sebagai financial planner adalah kita kasih pintunya kan gitu ya tadi ya. Kita kasih pintunya, Pak ini loh kebutuhannya, yang lewatin pintunya itu ya nasabah kita sendiri gitu, teman. Dan balik lagi teman-teman ke 3A atau 3As ini ya. Selain appearance, ability, tadi juga beberapa kali kita discuss mengenai masalah attitude ya. Attitude macam-macam contohnya. Yang simple yang sering kali terjadi teman-teman, kedisiplinan waktu. Kalau kita sih di sini teman-teman ya nggak berbicara soal on time lagi. Kalau on time kan berarti kita janjian jam 9, kita datang jam 9. Before time. Ya, tapi kita berbicara in time. In time artinya kalau kita janjian sama calon klien kita, ya kan jam 1 ya nanti di TP kali Tunjungan Plaza gitu. Ya di TP jam 1 kan, 12:30 saya udah datang. Karena mungkin aja tempat di TP itu adalah tempat yang baru buat saya. Dan kalau misalkan sekali lagi tadi kita berbicara tempat yang baru itu pastinya ada rasa tidak nyaman. Dan saya setengah jam itu butuh waktu untuk mengkondisikan, menyesuaikan dengan tempat sekitar gitu. Atau mungkin saya ke TP-nya naik motor, ya panas-panas, keringetan, setengah jam bisa saya buat pendinginan gitu ya. Saya ke toilet dulu, kayak saya benerin penampilan saya, rambut, ya baju yang mungkin apa gitu ya teman-teman semua. Jadi nanti ketemu nasabah, performanya maksimal. Mandi dulu di TP. Mandi dulu di TP. Saya laptop. Bawa sabun gitu ya, bawa shampoo. Nah seperti itu teman-teman. Bahkan ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pernah dengar di satu metode Neuro Linguistic Programming gitu ya, NLP, itu ada yang namanya metode Bramming gitu. Artinya mencampurkan diri dengan kondisi sekitar. Kalau misalkan teman-teman ada di suatu tempat yang baru,
Ya, saya juga pernah mempraktekkan sebelumnya dan itu menurut saya sih terbukti menaikkan sisi confident dari saya gitu ya. Teman-teman misalkan nih mau janjian di kantor dari calon klien, suruh nunggu di ruang tamu, si klien ada di dalam lagi meeting 15 menit lagi keluar. Nah, biasanya tuh ada rasa dak deg-degan gitu teman. Nah, di sela-sela waktu tadi 15 menit setengah jam itu saya minta supportnya bukan sama manusia aja, tapi sama benda-benda yang ada di situ teman-teman. Saya bicara sama dinding, saya bicara sama meja, sama bangku, tolong ya bantu saya gitu ya supaya saya makin nyaman dan nanti presentasi saya bisa maksimal seperti itu. Tolong bantu saya untuk nyaman, support saya untuk bisa presentasi yang baik nantinya seperti itu teman-teman. Ya, karena kan di sekitar kita juga itu benda-benda hidup bukan benda-benda mati teman-teman. Ya, dinding, bangku, meja itu semuanya benda hidup. Ya, bentuknya aja dia mati kan gitu. Dan dari yang itu kan lagi-lagi kan kalau kita bicara NLP semuanya berhubungan sebagian besar sama sugesti. Ya kan? Ya balik lagi ke kita. Intinya tadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ragu dan nggak percaya itu nggak efek sama sekali teman-teman semua. Tapi kan teman-teman itu percaya, itu bisa jadi confidence buat teman-teman semuanya. Itu sih masing-masing deh, gimana nanti rapinya kan ya. Intinya tadi percaya, oke? Nah, baik teman-teman, sedikit ada tips mengenai proses membuat persediaan prospek gitu ya. Di sini bilang seorang advisor yang profesional pastinya memposisikan prospek itu sebagai hal yang sama dengan kita bernapas. Setiap waktu kita prospek gitu teman-teman. Dan juga kalau misalkan prospek itu kita ibaratkan dengan punya uang di bank. Biasanya kan kalau kita kemana-mana, kita bawa dompet isinya ATM. Kekurangan uang, tarik di ATM. Jadi kan nih, kalau uang yang di tangan habis, kita nggak was-was karena di bank kita punya uang, tinggal tarik aja. Sama juga nih, nama-nama di dompet kita habis. Artinya pasar alamiahnya habis teman-teman. Tapi kalau kita sudah punya bank nama, nggak perlu panik lagi, tinggal tarik aja nama-namanya. Yang jadi masalah kalau misalkan di dompet habis, nggak punya uang sama sekali, mesti naik bis 3 kali lagi, ya di bank juga nggak ada uang. Gimana caranya teman-teman? Mau jalan kaki? Nggak mungkin juga. Mau naik taksi? Ya, mau naik taksi, nanti di rumah aja dibayarnya. Naik ojek begitu juga, di rumah aja bayarnya. Siapa yang tahu di jalan nanti kenapa-napa? Artinya kan nggak ada rasa aman di situ. Sama seperti kita, pasar alamiahnya habis, nggak ada bank nama, mau cari di mana? Hasilnya adalah kayak tadi itu teman-teman, 40% dari 8.000 yang baru jalan beberapa bulan udah hilang tak kemana. Nah, itu sih tips buat nanti kita membentuk tim yang kuat gitu ya teman-teman. Kalau itu sih kita sudah lewati masa-masanya, kan kita udah senioran agent di sini semua. Oke? Nah, ini juga ada beberapa yang teman-teman nanti bisa baca di bukunya, ya. Tapi ada ini loh teman-teman, yang salah satu bagaimana cara kita, tips untuk kita, mungkin bisa digunakan masih untuk kita. Kalau tidak untuk kita ya nanti untuk agent-agent kita gitu teman-teman. Bagaimana membuat suatu prioritas dalam membentuk bank nama. Nah, pastinya kita ingin mencari prospek yang berkualitas. Yang pertama memiliki kebutuhan dan mengetahuinya. Orang yang memiliki kebutuhan dan mengetahuinya. Ya, teman-teman. Kalau kita punya pasar yang mungkin sekarang bisa dibilang sebagai eksekutif muda gitu. Dia tahu nggak? Dia punya kebutuhan untuk saving untuk masa depannya gitu teman-teman. Entah itu untuk dana pensiun atau untuk investasi. Kan kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan gitu ya. Apa yang didapatkan itu juga mudah untuk dikeluarkan karena gaya hidupnya tinggi. Biasanya seperti itu teman-teman. Dan gak jarang nanti teman-teman kalau sudah serius bergelut ya di dunia financial planning, di dunia nanti teman-teman jadi financial advisor juga, ketemu sama orang-orang ya, orang-orang yang income-nya 25 juta sebulan tapi expense-nya atau pengeluarannya 28 juta sebulan.
Bisa jadi nanti teman-teman ketemu sama orang yang income-nya 5 juta sama orang yang income-nya 25 juta, tapi lebih kaya orang yang income-nya 5 juta. Nggak mungkin, mungkin nggak? Karena yang 5 juta itu bisa kelola uangnya untuk saving, ya, bisa investasi, sementara yang 25 juta habis begitu aja untuk konsumsi atau expense-nya, seperti itu teman-teman. Bisa jadi seperti itu nanti, ya. Nah, punya uang dan punya komitmen, memiliki uang pastinya kan salah satu syarat yang wajib atau mutlak dipunyai kan. Untuk orang punya insurance atau punya suatu perencanaan keuangan, ya dia punya uang gitu teman-teman. Dan juga punya komitmen jangka panjang. Yang namanya perencanaan keuangan nggak ada setahun 2 tahun, ya. Jangka panjang, belasan tahun teman-teman. Dapat diasuransikan. Selain tadi punya uang, satu lagi dapat diasuransikan. Indikatornya apa? Sehat. Sehat. Teman-teman, ada informasi yang menyebutkan di Prudential sekarang, ya, sekarang rasionya teman-teman semua, dari 5 orang yang masuk ke Prudential itu cuma 1 yang bisa diterima jadi nasabah Prudential. Kenapa? Kesehatan, ya. Karena tadi juga Pak Artono udah bilang, underwriting kita termasuk salah satu yang ketat sekali teman-teman, ya. Ketat sekali. Kalau tadi bilang jual mahal karena ya teman-teman nggak mudah masuknya gitu teman-teman, ya. Apa tuh Pak? Ya, teman-teman, mungkin teman-teman juga nggak jarang ya dengar cerita bahwa wah ini kok orang di Prudential ditolak, di sini diterima, nah, gitu ya. Mungkin nggak jarang kan gitu ya. Ya karena itu tadi teman-teman, kalau misalkan kita posisinya sebagai suatu perusahaan asuransi, kita didatangin sama orang yang sudah sakit, mau nggak kita terima dia jadi calon nasabah? Jadi nasabah kita kan nggak mau. Tapi mungkin yang luar mau ya terserah gitu teman-teman. Tapi sekali lagi politik gitu teman-teman. Itu tadi dari 5 orang yang masuk, ya 5 orang yang mengajukan SPAJ gitu ya, 1 orang itu yang diterima. Karena faktor kesehatan kebanyakan seperti itu. Gitu teman-teman, ya. Nah, sekarang kita bisa simpulkan bahwa ini banyak banget orang yang merasa masih muda, produktif, dan nggak butuh asuransi kan gitu ya teman-teman. Padahal yang namanya masuk asuransi itu nggak gampang. Terbukti tadi 5:1, gitu teman-teman semua. Kan di Indonesia ini terbalik teman-teman. Orang yang sehat, masih muda, produktif, merasa belum perlu asuransi, gitu. Tapi orang yang udah penyakit, ya, yang sudah tidak produktif lagi, itu baru berlomba-lomba untuk punya asuransi. Dan saat itu asuransi nggak mau terima teman-teman semua. Makanya kan kita juga PR-nya juga masih banyak sekali ya. Nah sekarang teman-teman semua, kalau misalkan kita bicara persentase orang yang punya asuransi, kira-kira di Indonesia dari 272 juta orang Indonesia, menurut teman-teman berapa persen yang sudah punya asuransi? 1. 10. Berapa? 2%, 6%, 10%, 11%, yang mana yang benar? 20%. Bu Hera? 5%. Bu Hera, sekecil yang selalu dilindungi. Iya. Teman-teman, berdasarkan informasi yang saya dapat, informasi di tahun 2009, ya. 2%. Nah, tahun lalu saya ikut seminar Certified Financial Planner itu. Salah satu lecture-nya adalah Pak Heru Yuwono. Yang Heru Yuwono ini adalah Direktur Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dia bilang berdasarkan laporan tahun 2009, persentase asuransi di Indonesia itu 11%. Udah 11 loh. Negara hakim Prudential. Gak ada. Tapi teman-teman, 11% ini dibagi 2. Yang namanya asuransi kan ada general insurance, ada life insurance. Kalau general insurance kan kayak asuransi kerugian, asuransi mobil kan gitu ya, asuransi rumah dan lain sebagainya. Life ada 2 Pak.
Kenapa? Oke, lab ada 2, prudensial dan bukan prudensial, Pak. Indonesia dan lainnya. Iya. Lainnya itu yang lain. Kita bicara general dulu nih. 7,5% di sini teman-teman. Berarti kalau bisa bicara life insurance, asuransi jiwa individu 3,5%. 3,5%. Oh 7,5. Iya. Sama 3,5. 3,5% dari penduduk Indonesia yang berdasarkan laporan di tahun 2009 baru punya asuransi teman-teman. Sing aku Pak, Sing ngaku, yang nggak ngaku gimana tuh, nggak sunset policy itu pasti. teman-teman? AJI namanya juga AJI kan, itu kan berdasarkan laporan dari perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Segitu 3,5%, jadi masih banyak sekali. Dan celakanya teman-teman ya, itu dia tadi, orang-orang yang masih merasa sehat itu belum mau diasuransikan, padahal dia adalah yang dapat diasuransikan gitu teman-teman. Sementara yang tidak dapat diasuransikan pengen diasuransi, ya. Ironi teman-teman, ironi Pati Nasarani teman-teman, ya. Selanjutnya adalah memperlihatkan hot button. Ini yang kita cari, yang kita mau gali dari tadi, analisa dan cari data hot buttonnya ada di mana. Ketika kita bicara dana pendidikan, tertarik nggak dia? Kan nggak lucu kalau misalkan kita bicara dana pendidikan tapi ternyata dia belum mempunyai seorang anak gitu. Gitu kan. Makanya kita cari hot buttonnya dulu, dia adanya di mana gitu. Ya makanya itu dia, khawatirnya juga itu bisa dia menyinggung perasaan gitu. Bersedia melakukan bisnis dengan Anda. Kontraknya 99 tahun. Kan itu ya. Selama 99 tahun kerjasama antara agent sama nasabahnya itu tetap terjalin. Tinggal duluan. Siapa yang duluan tuh teman-teman ya? Agentnya atau nasabahnya duluan? Ya tradernya duluan. Trader jangan dibawa-bawa Pak. Oke? Nah, ini teman-teman salah satu tipsnya ya. Natural market, personal contact, natural target market, dan referral. Oke, sebelumnya kita bahas dulu level-levelnya. Level-level pertama yaitu natural market, dari personal kontak kita, ya nama-nama di handphone kita, natural target market, dan referral, referensi. Yang kedua adalah yang qualified. Artinya yang qualified, yang sudah puas, yang sudah satisfied dengan kita dan dia mau repeat order, teman-teman. Ya, repeat order. Klien yang sudah membeli dan merasa puas. Kan tadi kan metode kita juga, moto kita teman-teman, pokoknya Anda puas kami lemas gitu ya, kayak gitu sih ya. Kan dalam jam kerja Pak, bagian tadi kan kita bicara dalam jam kerja ya. Tadinya kita buka untuk ayahnya karena ayahnya sudah merasa puas, wah ini oke nih agent, saya tanya-tanya seputar polis saya, dia tahu, saya hubungin untuk klaim misalkan ya, dia urusin cepat. Ya udah saya buka lagi anak saya, istri saya kan gitu. Itu kan referensi dulu. 24 jam. Wah, pokoknya saya mau menservis Anda, melayani Anda 24 jam. Wah, kliennya saya doang berarti. Klien yang lain gimana tuh? 24 jam. Iya. Yang ketiga teman-teman, ya, advance target market. Advance target market, ya. Orang-orang yang berpenghasilan 500 juta per tahun. Tapi teman-teman biasanya kalau misalkan ya oke semuanya lancar, menurut sharing dari beberapa teman-teman yang senior gitu ya, kita bermainnya sih ke dalam dua ini aja seperti itu katanya ya. Level 1 natural market, level 2 qualified. Karena seperti istilahnya tabung air gitu ya teman-teman ya, reservoir, penampungan air. Misalkan kita analogikan di dalam ini banyak sekali nasabah-nasabah kita ya, nasabah-nasabah kita gitu ya. Nah teman-teman, nasabah-nasabah kita yang kita sudah punya sampai dengan saat ini itu kan kemungkinan besar sekali dan pasti lama-lama akan berkurang. Kalau misalkan kita ibaratkan penampungan air itu bocor teman-teman, satu-satu bakal keluar, entah itu karena meninggal dunia, entah itu karena polisnya lapse atau surrender kan gitu ya teman-teman. Nah, pastikan dari sini kita ingin tambah lagi dong, biar istilahnya kadarnya sama, nggak berkurang. Ada dua caranya, kita bisa tambah dari luar, kayak sistemnya pemburu gitu ya teman-teman, cari lagi di luar kan gitu. Atau kita bisa kayak petani,
menuai apa yang sudah ada di sini. Yang ada di sini seperti tadi yang qualified, repeat order. Ya. Beli buat anaknya, beli buat pasangannya, beli buat saudaranya, beli buat ya orang tuanya, bisa saja teman-teman. Yang ketiga ada advance target market, orang-orang yang penghasilan di atas 500 juta. Contohnya artis-artis, ya teman-teman. Dokter, pengacara, akuntan, artis, teman-teman. Beberapa tahun silam pernah dengar nggak yang kejadian yang menimpa sama seorang artis yang namanya Patrick Samuel? Iya dong ya, kecelakaan. Ternyata dia punya polis Prudential, teman-teman. Dan itu dibayarkan sama Prudential. Ada sih, kenapa Pak? Jadi kopi apa? Kopi klaim, Pak. Kopi klaim. Wah, itu sama yang itulah ya, bagian klaim gitu ya. Presiden Gus Dur. Ya, teman-teman, kalau kita saya dalam hal ini punya atau belum punya kapasitas untuk bicara yang itu, cuma saya ingin sharing aja untuk yang tadi topik Sabalas. Dia kecelakaan, meninggal dunia. Sedikit ada masalah di polisinya waktu itu katanya, cuma tapi klaimnya itu tetap dibayarkan kan, karena Prudential itu juga kan juga mementingkan yang namanya brand image, no? Ini juga membantu buat agent-agentnya. Ketika dilihat, wah ini artis kayaknya dibayar berapa ratus juta rupiah kan gitu ya, bisa mengangkat walaupun si artis ini udah nggak ada, tapi level kehidupan dari keluarganya kan tetap bisa jalan. Pastinya artis-artis yang lain kan lihat begitu juga teman-teman, dan nggak menutup kemungkinan punya keinginan untuk mulai juga. Dan kemarin teman-teman di Jakarta ternyata juga banyak sekali artis-artis yang ikutan jadi agent. Benar teman-teman. Ada beberapa penyanyi dan bintang film itu ikutan pasar di Jakarta. Gitu ya. Iya teman-teman. Berarti nggak laku, Pak. Berarti nggak laku gimana? Ya sudah usul. Sudah nggak. Sudah Iya, jadinya Situ sudah berkurang. juga Iya. Begitu teman-teman. Artinya dari pasar yang advance market itu juga punya contohnya tadi yang artis juga punya ketertarikan di Prudential gitu kan, juga memudahkan kita seperti itu. Kayak kemarin tuh ada yang cerita juga, sekarang dia lanjut prospek sama yang namanya artis, saya lupa Stanley apa gitu ya, saya lupa Stanley gitu ya. Namanya Ariel Luna Maya. Stanley Sagala kalau nggak salah teman-teman namanya gitu ya. Dia lagi di prospek sama seorang agent, tapi kendalanya ini agent juga berhadapan sama seorang financial planner juga, tapi yang independen. Kan financial planner ada dua, dependent sama independent. Kalau kita nih teman-teman dependent, kenapa dependent? Kita mau bendera Prudential, rekomendasi akhir kita pastinya produk Prudential, polis PLA kan gitu ya. Tapi yang independen ini bebas mau ngapain juga dia, karena nggak terikat gitu. Dan kecenderungannya mereka itu seringkali memberikan suatu rekomendasi sama klien ini, jangan beli unit link, beli aja asuransi tradisional dan investasi secara terpisah, kan seperti itu. Orang so pinter. Nah itu dia. Apalagi Di Prudential pun begitu kali. So pinter. betul. Itu orang-orang luar sana, apalagi teman-teman kemarin dengar tuh yang namanya orang mengeluarkan buku judulnya gede-gede banget, jangan beli unit link. Padahal teman-teman itu orang gelarnya asuransi kerugian yang ada hubungannya sama unit link. Artinya dia orang baru kemarin nggak tahu tentang unit link itu apa, tapi dia begitu menghebohkan dengan bukunya dan sedikit banyaknya berpengaruh juga. Waktu itu dia bikin suatu seminar di Jakarta, tepatnya di toko buku Gramedia ya. Dan pada saat itu yang menghadiri seminarnya dia 80% agent Prudential. Jadi teman-teman bisa bayangkan kondisinya gimana waktu itu tuh. Bisa berat. Nah, itu dia. menerbitkan buku lanjutannya. Makanya nggak ada kelanjutannya benar gitu. Nah, revisi, Pak. Karena udah selesai. Dan pada saat certified financial planner waktu 2 tahun yang lalu juga teman-teman ya, orang ini ada lecture kami ya. Apa? Lecture kami gitu di certified financial planner waktu itu kita di BINUS, Bina Nusantara teman-teman. Oh, BINUS. Iya. Ini direkturnya namanya kita usaha. Nah,
Oke. Nah, salah satu yang isi materinya itu si Pak Freddy gitu teman-teman, Freddy Miller itu ya. Dan ternyata kita tahu dia asuransi kerugian. Pada saat itu dia membawakan materi tentang asuransi kerugian, nggak ada hubungannya sama asuransi jiwa sama unit link. Dan di akhir sesi, University. nah, di akhir sesi teman-teman, karena mereka tahu ada beberapa orang prudential, ya kami berenam lah gitu ya teman-teman ya. Dia tahu ada orang prudential di kelas itu, terakhir dia minta maaf gitu teman-teman. Ya saya tahu lah gimana perasaan teman-teman gitu. Dia nggak menyebutkan yang dari prudential tentang buku yang saya keluarkan. Ya. Pribadi sih saya nggak mau seperti itu sebenarnya. Tapi gimana teman-teman, orang yang dia mengeluarkan kontroversi kan seperti itu ya. Itu kan berdampak pada banyak sekali teman-teman agent di prudential. Akhirnya ya udah hilang begitu aja kan sekarang kan. Revisi ya. Nah, artinya teman-teman, kita nggak takut kalau misalkan kita berhadapan dengan financial planner yang independen tadi. Nyawanya nggak hilang aja mungkin. Jadi apa? Ini serem. Serem. Ya, seperti itu teman-teman. Kita punya banyak kapasitas, kita punya banyak kapabilitas, dan kita punya banyak kemampuan untuk bisa berada di atas orang-orang yang seperti itu teman-teman. Karena kita kan punya backupan prudential, dan prudential tuh udah dikenal banyak orang, udah dikenal kemampuannya selama belasan tahun di Indonesia dan ratusan tahun teman-teman di dunia. Jadi kita nggak perlu gentar sama sekali dan seperti itu ya. Oke? Nah ini teman-teman. Oke, sebelum itu ada level keempat.